Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel Budaya Palembang Darussalam pada kesempatan ini. Nah, kita kesempatan ini Ayu nak bercerios tentang adat Bingen. Adat Bingen yang sudah langka dan unik. Adat ini namanya neduk ke 7 jando di rumah baru. Sebelum kita lanjut ke cerios kita, jangan lupa ya, di subscribe, di like, di komen juga boleh. Mangko channel Budaya Palembang Darussalam ini lebih berkembang lagi. Jadi cerios kita malam ini kita ini direwangi oleh sesepuh Palembang, Kemas Haji Masud Khan. Sesepuh Palembang, jadi pengurus adat juga pernah ya? Ya, pernah. Jadi tokoh adat. Nah, tentu dengan umur mak ini ya. Lah berapa umur anu nih? 78. 78 apa 78. ya? 78. Jadi lahir tahun 1943. Tahun 43. Nah, banyak pengalaman ya, Dak. Alhamdulillah. Banyak sekali apa namanya yang tahu tentang adat istiadat Palembang mulai dari kecil sampai ke lama ini ya, Insyaallah. lah sepuh mak ini. Nah, nak bercerita dulu ya, nak bertanya dulu. Jadi, apa ini? Kira-kira ngumpul ke 7 jando tu nak ngapo? Nah, mak itu. ya, itu menurut yang sudah Abah alami pada waktu Abah punya rumah atau beli rumah. Petua dari yai-yai dan wong tua juga bahwa sebelum kita tidur di rumah itu, kita harus ngumpul ke jando sebanyak wong 7. Wong 7. Yang lebih bagus lagi kalau ada wong 7 jando tadi, ada di antaranya yang sudah peringkat haji. Oh. Nah, dan juga jando-jando itu bukan sembarang jando. Paling tidaklah dia pacak ngaji. Karena setelah kaget penutupnya, dia di rumah kita tuh berdoa dan ngaji. Jadi jando-jando yang kita bawa itu, orang 7 tadi itu, kalau memang dari kita tidak dapat mencarikan 7 tadi, di antaranya bisa kita mencari orang luar. Jadi sedapat mungkin itu wong di jero keluarga kita tuh lah. Keluarga kita. Atau guru ngaji. Dan lain-lain lah. Gunanya, neduk ke jando di rumah kita tadi, itu sebelum kita tidur di situ. Di rumah tadi kan. Kemudian jando-jando sebanyak orang 7 tadi, itu dia tuh ada peran masing-masing. Mungkin dia ada kaget pacak yang mimpin yasinan. Udah 7 tadi. Oh, ada itu. Jadi jangan kaget kalau wong budak muda mak ini hari ngapo yang ngumpul ke 7 jando. Nah. Rupanya memang ada tujuannya untuk itu. Dia dicari yang inilah ya, yang apa namanya? Yang agamais, beribadat, yang beribadah, yang apa pacak ngaji. Kira-kira macam itu. Pacak ya? Berdoa. Bukan yang macam-macam ya. Bukan basing jando. Bukan basing jando. Kalau basing jando mungkin banyak dapat. Tapi yang kita utamakan ini adalah jando-jando yang agamanya kuat. Kira-kira itu ngembek berkahnya mungkin Baca ada dia omong ke ngembek berkah. Boleh. Jadi kalau jando yang alim itu ada berkahnya. Ada berkahnya. Karena di antara jando-jando 7 tadi, itu Abah masih ingat, itu salah satunya guru ngaji Abah Dewe. Abah biasa manggilnya Ebo. Ebo itu adalah bini Kiai Umar 19 Ilir. Sekarang lah meninggal ya. Nah, itulah di antara ketua jando istilahnya. Karena pertama dia adalah guru ngaji dan juga dia adalah tetua daripada jando-jando tadi. Nah, jadi peran itu tadi. Jadi apa dia tadi perannya tadi? Pertama dia pacak
apa mimpin? Ngaji, Kemudian mimpin yasinan, kemudian berdoa. Ini masing-masing Jadi gawinya selama 7 hari itu. Itulah. Nah, itu ya. 7 jando itu mulai dari hari pertama sampai ke 7 itu 7 jando itu tidur di sana. Tidur sana lah. Dan makan dianteri oleh tuan rumah. Makan dianteri. Tidak masak di rumah tadi tidak. Iya. Tuan rumah menyiapkan alat-alat dan keperluan dapur, antara lain minyak tanah, kami bingen minyak tanah, ini gas ya, kalau ini gas ya, kami baca ngidup ke kompor lah. Kami dulu masih pakai areng, pakai kayu. Jadi minyak tanah, minyak goreng, uya, asam, asam itu asam Jawa itu, asam Jawa dan sahang. Mungkin kayu manis. Keperluan dapur lah ya. Keperluan dapur. Ya. Selebihnya kalau untuk makan-makanan itu dianteri. Ya. Sampailah 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Jadi kalau ketemunya pada waktu itu hari Kamis, malam Jumat, akhirnya tidak misalnya dia harus hari pertama tuh malam Jumat misalnya. Itu enggak. Ya, malam Jumat. Malam Jumat itu hari pertama. Hari pertama. Ditutup malam Jumat. Tutup malam Jumat. Jadi sudah ditutup malam Jumat, besoknya baru kita makan bersama, sama-sama keluarga dari tuan rumah. Oh, jadi wong tuan rumah tadi datang. Undang wong lain juga. Undang wong lain, jiron tetangga, perkenalan, mungkin ada Pak RT kalau mak ini. Nah, 7 jando tadi? 7 jando ikut ke kita sama-sama di itu. Iya. Apa dia cerita ke pengalaman nunggu rumah itu enggak? Ada ya. Tapi itu pada waktu Abah itu ya ada yang dirahasiakan, tidak diomong ke pada waktu sama-sama halayak rami. Oh, diomong ke sama tuan rumah. Misalnya apa yang dirahasiakan? Umpama rumah Yai ini pada waktu itu ya berkakak lah dengan aku ni ponaan ya. Masih budak pada waktu itu kan, masih budak. Rumah ponaan ni bagus, dingin, cuman ada sesuatu, ada penunggunya. Tapi penunggu rumah ini tidak ganggu. Tidak ganggu. Artinya kalau boleh katakan dia omongi mungkin jin Islam. Dan juga itu boleh dibuktikan, tapi dengan cara jangan sombong. Itu wong luar yang buktikannya, bukan kita. Bukan kita, wong luar. Mungkin jiron, tetangga atau. Dulu rumah Abah itu di mana? Waktu pindah tuh rumah yang di mana? Alamatnya itu. Alamat yang rumah yang ditunggu. Iya. Itu di Jalan Kapten Ripai, Lorong Geruni. Oh, di Lorong Geruni. Lorong Geruni. Oh, iya. Pada waktu itu lebak itu. Lebak. Jadi nak ke rumah be ngoyok. Istilah kita Palembang. Gacap berjalan. Gacap ya ngoyok. Pakai jerambah hijau. Ya, masalah mungkin ecak-ecaknya tu nak makan apa nanggok iwak sepat tu masih pecah. Iwak sepat mata abang itu. Iya, mainnya agak sulit. Nah, terus cerita tadi ya? Iya. Bercerita pengalaman lain enggak diceritakan enggak misalnya? Pengalaman lain tuh ya kalau memang dia ada katakanlah perasaan atau ada bisikan, mungkin amalan-amalan dia tidur itu kan, dia mungkin. Cuman pada waktu yang Abah alami pada waktu itu tak kata. Cuman itu rumahnya ada penunggunya, cuman tidak ganggu. Nah, kalau seandainya ganggu penunggunya itu? Seandainya ganggu, dia ngomong dengan kita. Nah, rumah ini kira-kira adik, mamang, atau uak, atau yai, kira-kira ada lah yang makai ilmu segala macam apa itu. Mungkin dia tidak bercocokan dengan tuan rumah. Itu mana itu dipindahkan? Kemudian ya kira-kira orang yang berilmu tadi atau katakanlah yang pacak merawat jadi dia pacak komunikasi atau ya jangan diganggu ini, kamu kepindahkan di sana. Nah itu ada uangnya lagi.
Bukan yang dari rombongan jando tadi, Jadi bukan. 7 jando tadi melapor ke Melapor, balai, laporan. yang pacak. Yo, Tindakannya. mungkin sesepuh Ya. kampung atau kiai-kiai. Ya. Nah, jadi sudah tadi. Yo. Sudah mak itu tadi jando tadi dapat apa? Nah, itu Ada upahnya dah. ada upah itu bukannya jando yang minta. Bukannya. Menurut tradisi yang sudah apabila sudah selesai itu jando ini diinjau ucapan terima kasih dari tuan rumah. Berupa ya pakaian satu setel wong siko. Kemudian ya pada waktu itu gelas, cangkir gelas itu sekotak itu isinya selusin itu pada waktu itu. Ya. Dijuk ke siko. Siko wong siko. Nah, dan juga ada salaman keset. Salaman keset. Ada duit ada dalam amplop. Nah, itu dia tidak tahu itu. Dia tidak tahu. Dia tahunya setelah ini di rumah. Salaman keset itu. Salaman keset. Ya. Keset dia ada. Iya, keset. Ada tinggal. Ada tinggal. Bukan salaman biasa. Bukan. Dan kita ngenjuknya bukan sembarang itu tuh. Iya. Kita perhitungkan 7 hari berarti ya keperluan 7 hari itu. Dari sehari berapa perhitungan kita. Nah, jadi si kaum tuh dinjuk. Tergantung kemampuan wong rumah. Kemampuan rumah. Kalau Tapi biasanya punya sogi, lebih dari itu. Ya, tapi biasanya itu mampu tak mampu itu sudah menjadi tradisi. Hanya kelebihan. Mungkin kalau yang seperti Dindo tadi, kalau ada yang ngong kayu pacak nginjuk, itu lebih banyak, lebih bagus. Jadi dia tuh paling tidak tidak. baju sesetel. Yo. Nah, kalau sudah cangkir. itu jadi salaman keset tadi tergantung ya. Tergantung. Kalau yang misalnya wong sogi mungkin banyak. Ya. Sudah itu tanda terima kasih. Tanda terima kasih. Jadi sudah, jadi artinya tadi sedekah tadi, makan bersama. Nah. Beratib, apa mana? Itu beratib. Beratib. Beratib itu. Jadi sudah beratib tadi kita mendoakan ya arwah-arwah nenek-nenek kita, wong tua kita kalau yang meninggal atau wak bibi kita kan, kita doakan. Ya, mengirimkan Fatihah. Kemudian sekaligus makan bersama. Bersama. Cuman itu sudah direncanakan, bukan dadakan begitu kan. Malam Jumat, hari Jumat itu jando harus keluar dari rumah, baru kita makan tidak sama-sama. Setelah makan, setelah kita ucapkan terima kasih, bicik-bicik jando tadi balik bersujudlah kita ni sama dia, minta syukur rebonya selama tinggal di kita kan. Jadi itu menurut sepengetahuan Abah, sejak kapan itu ada? Itu adanya sejak tahunnya Yai. Ya itu sudah ada pengalaman Abah ya? Yo. Yakin tak bahwa itu memang sudah dari sebelum Islam masuk apa? Karena adat istiadat itu udah kati di ajaran Islam ya. Benar kati. Jadi adat itu mungkin sebelum Islam masuk. Kemungkinan. Karena ya kita ni dengan yai dengan wong tua pada saat Abah ada di situ tidak berani nak ngomong-ngomong kayaknya tu. Apa ini ada keislamannya atau ada apa ini tidak berani. Pokoknya adat istiadat kita begini. Dia itu sudah sudah masuk Islam, terutama masa-masa Kesultanan Palembang. Itu Islam tadi masuk. Unsur Islam tadi. Berdoa, ngaji, Yasin. Nah itu mungkin beratib saman tadi. Ya. Itu beratib saman. Beratib. Jadi itu dari Islam masuk di Islam kemudian disesuaikan atau diadaptasi dengan Islam. Benar. Nah di masa Abah dulu, apakah setiap wong Palembang ini ngelaksanakan itu? Apa tergantung wong-wongnya? Rato-rato macam itu. Rato-rato tiap nak pindah rumah. Pindah rumah tu rumah baru apa kita pindah rumah bekas? Rumah bekas wong kita beli misalnya. Boleh juga macam boleh. Itu. Pokoknya setiap pindah rumah. Pindah rumah yang kita punya. Yang kita beli rumah. Kalau nyewa tidak. Tidak, nyewa tidak. Ya. Kita pindah, kita beli rumah. Ya, kita pakai itu. Atau kita muat barunian. Muat barunian ada. Pakai itu. Ya. Nah kira-kira
Apa manfaatnya? Manfaatnya sebenarnya banyak. Ya pertama di dalam doa, di dalam omongan, ceriosan, bicik-bicik kita tadi itu, ya rumah kita ini kita berdoa ke dengan Allah Subhanahu wa taala, minta dilancar luncur ke anak beranak, sanak keluarga yang nunggu rumah ini. Kalau dia berdagangnya minta lancar ke dagangannya, minta jauhkan balaknya, minta mudahkan rezekinya. Nah itu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sejak abah praktekkan itu, ya abah ini wong berdagang, cuman bukan pula berdagang besar. Tapi sampai saat ini anak 5, alhamdulillah selesai galau. Jadi berkah. Berkah. Di rumah itu tuh. Di rumah itu, keluarin dari rumah itu galau. Dingin, Sejuk. Maksudnya sejuk itu Tidak pernah panas hati. tidak pernah panas hati dan tidak pernah bebala, kata wong tuh. Itu dimaksud. Dami-dami be. Dami-dami be. Nah, sudah itu juga rezeki lancar. Luncur. Yo. Itu manfaat yang kita rasakan Ya, dari setelah kita melakukan itu. Apa itu tadi, semacam adat Ya benar. cara nunggu rumah baru Cara nunggu tadi. rumah, ya benar. Nah sejak kapan itu tidak lagi digawikan atau sudah jarang-jarang? Itu tahun berapa? Tahun 75. 75. Tahun 80-an masih? Masih. 90? Tidak lagi, jarang sudah wong. Sudah jarang. Jarang. Tapi masih ada. Masih ada. Ini hari masih ada tak kira-kira? Masih ada, cuman caranya tidak lagi ngumpul ke jando-jando tadi. Oh. Paling jando kemungkinan kalau zamannya abah dulu 7, ini mungkin separuh dari itu. Mungkin 3 atau 4. Sepengetahuan ada tak yang ngawikan itu lagi? Ada. Ada. Kapan seingat abah paling dekat tahunnya itu? Tahun kapan? Kurang lebih 10 tahun ke belakang. Yang lewat ya. Jadi Itu bukan di Palembang. Di mana, Di Pak? Muara Enim. Tapi orang Palembang. Palembang. Pakai jando juga dia? Pakai jando juga. Wong berapa, Pak? Wong 3 pada waktu itu. Oh, 90. Jadi 90, 10 tahun lewat Ya. masih. Tahun 2000-an ini ada Belum tak terdengar. Belum terdengar lagi. Belum terdengar. Artinya itu tuh makin jarang digawikan oleh Iya. Palembang lagi. Mungkinnya tidak juga. Mungkin kena yang nak mencari kena tu. Jadi kan dalam adat istiadat ini kan ada adat diadatkan. Benar. Ya kan? Iya. Ada adat teradatkan. Benar. Ada adat sebenarnya adat. Ada. Nah, itu termasuk adat teradatkan mungkin ya. Sebenarnya Dia sudah menjadi adat Adat, kebiasaan iya. kita. Jadi istiadat ya. adat istiadat. Adat istiadat Iya. yang yang oleh agama itu dibolehkan. menyimpang. Tidak menyimpang. Tidak menyimpang. Tidak menyimpang dari itu. Sesuatu yang adat yang sudah berlaku dan secara isinya sama, mengkali macam itu ya. Kurang lebih, ya. Nah, jadi itu adat istiadat atau adat teradatkan. Iya. Nah, itu apa ada tak waktu itu yang misalnya yang protes, terutama ulama-ulama, oh itu tidak boleh misalnya, ada tak? Tak kati. Tidak kati ya. Tak kati. Ngikut mak ini, Sampai ini tak kati. tidak kati yang memprotes. Kati. Oh itu ngapa itu jando? Iya. Bid'ah itu. misalnya. Sirik. Syirik. Tak ada. Berkah nggak? Berkah sama 7 jando. Ya, tidak ada. Iya, tidak. Setahu, saya ingat Abah, setahu Abah belum ada. Baik, Bah. Jadi mak ini hari kan itu namanya kan kearifan lokal, Bah. Iya. Apa kira-kira menurut Abah itu tuh bagus tak kalau kita lestarikan? Lestarikan lagi. Abah rasa itu bagus, Bah ya. Bagus ya? Bagus. Karena di situ banyak unsur-unsur agamanya dan kebersamaan. Kebersamaan. Kan janda-janda 7 tadi kan? Diperhatikan ya? Ya, diperhatikan. Sebab ini hari kalau wong dengar kata jando baik pikiran wong mana-mana, Bah. Benar. Iya. Iya kan? Iya, benar. Itu berarti ya jando ini bukan cuma pikiran yang tidak ada benar Iya. itu ya, pikiran negatif. Iya. Nah, kalau itu mengangkat artinya ya. Mengangkat, iya. Mengangkat, jando ini
ternyata jando pacak juga bermanfaat untuk keberkahan rumah, tapi jando yang beribadat. Jadi Beribadat, jando ya. seharusnya memang Ya, beribadat. Ya? beribadah. Itu ya. Iya. Nah, jadi kira-kira apa kira-kira langkah-langkah kita menurut Abah ya? Ini Abah ya. Kira-kira mana mangkuk kita pacak ngidupkan adat istiadat ini? Itu kalau menurut Abah, boleh kita terapkan mulai dari sekarang, karena kita nih sudah bergabung dengan Kesultanan Palembang Darussalam. Oh, ini yang dari Kesultanan Palembang Darussalam ini salah satu Iya, motor kira-kira. salah satu juga apa tugas Tugas untuk melestarikan adat budaya Palembang Darussalam ini. Nah, kita mulainya dari sini. Karena kalau kita katakanlah di kota atau di kampung, Abah rasa agak sulit. Karena sifat orang sekarang ini cuek. Ya. Artinya tidak terlalu memikirkan adat istiadat kita ke belakang. Nah, ini kan generasi muda banyak nggak paham, Pak. Mana caranya itu, Pak? Maku generasi muda nih paham. Ya, generasi muda kita sekarang ini umumnya yang sudah atau yang mau punya rumah. Kalau belum punya rumah itu biasanya tidak berpikir ke situ, tidak. Ya. Tidak. Tapi kan harus paham dulu, Pak. Kalau memahami, Ya, memahami kayak kalau punya rumah. Nah, begini. Ada itu ya. Iya, kalau punya rumah baru juga itu bukan langsung itu kan, itu ada lagi apa di pucuk-pucuk pagar itu kan. Pucuk loteng apa itu. Ada lembaga adat nih, Pak. Mana peran lembaga adat itu? Nah, kalau seharusnya lembaga adat kalau di lembaga adat itu seharusnya dia sudah memikirkan ke masalah yang Abah omongin tadi. Seharusnya. Salah satu tugas dari lembaga adat. Tapi sampai sekarang Abah belum terdengar. Belum ya? Belum terdengar. Termasuk itu apa namanya juga instansi pemerintah ya? Instansi pemerintah. Kenapa? Dulu kan di pemangku adat itu Dak Katik yang ngomong itu. Dak Katik. Ya, jadi itu masyarakat juga mah itu. Jadi itu kira-kira tugas kita bersama, baik pemerintah, lembaga adat, maupun masyarakat untuk membangkitkan lagi adat istiadat Palembang, termasuk tradisi ngumpul ke 7 jando di rumah baru. Iya, kira-kira itulah. Apa dia harapan Abah? Kalau harapan Abah tuh supaya generasi kita khususnya tergabung ke Sultanan Palembang Darussalam ini mau tak mau atau pacak tak pacak dipacak ke. Nah, itu. Jadi Kesultanan Palembang Darussalam ini adalah alat ya, untuk melestarikan adat istiadat kita Palembang Darussalam. Dulur-dulur, kita cukup ke untuk bahasan kita tentang itu ngumpul ke 7 jando tadi. Nah, sudah paham ya. Jadi jangan macam lah berpikir kalau biasanya kalau 7 jando jando misalnya sudah macam-macam pemikiran. Udah mesum lah itu ya, jangan berpikir negatif, yang macam itu ya. Jangan negatif berpikir bahwa tradisi unik yang ada di Palembang ini adalah kearifan lokal, warisan budaya tak benda yang berasal dari adat istiadat Palembang, tetapi juga diakulturasi dari nilai-nilai Palembang di masa Kesultanan Palembang Darussalam, sehingga ini betul-betul menjadi adat teradatkan di Kota Palembang. Kami kira kita cukup ke dulu sini, Bah ya. Kita cukup ke dulu. Kita ketemu di lain kesempatan. Kita atau cerios kita, cerios tentang adat kita pada malam hari ini. Terima kasih perhatiannya. Kami berdua menyampaikan kata maaf kalau ada kata terselip yang yang menyinggung perasaan. Terima kasih. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.